Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vervana Malinda Apsari dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan salah satu pimpinan yang ada di daerah saya. Nah, kebetulan salah satu pemimpin ini merupakan ayah dari teman saya. Saya dan teman saya cukup akrab dan cukup akrab juga dengan keluarga teman saya. Nah, pada kali ini beliau merupakan salah satu contoh panutan yang mungkin bisa kita contoh nantinya ketika sudah dipaparkan di video ini. Beliau bernamakan Bapak Budi Utomo. Beliau sekarang menjabat menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Umat Kabupaten Lamongan periode 2020 hingga sekarang. Nah, apa sih yang membuat Pak Budi Utomo ini tertarik menjadi seorang pemimpin? Nah, beliau sendiri sebenarnya tidak ada yang tertarik untuk menjadi ketua di partai tersebut, menjadi ketua di DPD itu hanya saja karena teman-teman beliau cukup mempercayakan sebuah amanah ini kepada Pak Budi Utomo. Selanjutnya, apa saja pengalaman atau peristiwa-peristiwa tertentu yang mana membentuk Pak Budi Utomo ini sehingga paham tentang apa itu kepemimpinan. Nah, dari cerita masa lalu, dari cerita orang-orang, ketika ada setiap perkumpulan yang terdapat 2-3 orang lebih, maka harus ada pemimpinnya. Agar apa? Agar salah satu dari mereka bisa mengkoordinir bagaimana jalannya suatu urusan atau salah satu tujuan dari beberapa orang tersebut hingga mencapai dari tujuannya. Nah, untuk membangun hubungan antar anggota sendiri, antar anggota dari Partai Umat, Pak Budi Utomo itu membangun hubungan dibangun dari rasa saling percaya. Nah, dari itu maka bisa terlaksana jika bisa berkomunikasi dengan baik, saling menjadi sahabat dan tidak ada yang disembunyikan. Semuanya harus transparan. Jadi, jika yang dikerjakan itu merupakan hal yang menyenangkan, maka tidak hanya salah satu anggota, maka semua anggota juga ikut senang menjalankan amanah itu. Nah, jika menjalankan suatu tugas atau suatu amanah dengan mungkin amat berat hati, maka juga para yang lainnya akan menyelesaikannya dengan amat sangat berat hati, maka dibutuhkannya berkomunikasi dengan baik. Terus Pak Budi Utomo mengelola konflik dengan anggotanya itu ketika ada beberapa anggota yang terjadi konflik, maka Pak Budi Utomo gak hanya bercontoh pada salah satunya saja. Pak Budi Utomo beliau mendekati dua-duanya. Salah satu nih diajak berkomunikasi seperti dengan yang lainnya. Lalu mengajak yang satunya lagi, mengajak berkomunikasi apa sih yang membuat ini, apa yang membuat itu gitu. Setelah terdapat 2 omongan dari orang-orang yang berkonflik ini ya, lalu Pak Budi ini mengajak teman-teman yang lain. Kenapa? Karena soalnya sebagai pemimpin itu harus mempunyai pandangan yang luas, tidak hanya terpaku pada satu sisi. Terus didengarkan di dua-duanya agar bisa menemukan solusi yang terbaik bagi mereka, bagi orang yang sedang berkonflik tersebut. Begitu cara Pak Budi Utomo ketika sedang menangani konflik yang terjadi di antara anggotanya. Nah, apa yang memotivasi Pak Budi Utomo agar anggotanya tetap semangat? Menurut Pak Budi Utomo sendiri, menurut beliau, motivasi itu banyak caranya. Yang pertama yaitu memberi apresiasi kepada sesama anggota.
Apresiasikan kesuksesan para anggota. Apresiasi bisa berbentuk hadiah, berbentuk ucapan selamat, atau berbentuk yang lainnya. Apresiasi kesuksesan mereka setiap sukses dalam setiap tujuannya. Kemudian, memotivasi ketika para anggotanya sedang down. Karena ketika para anggotanya sedang down atau salah satu anggota dari partai ini salah satu down, mungkin akan terjadi sebuah kendala dalam pekerjaan mereka atau mencapai suatu sasaran dan tujuan yang ingin mereka capai. Saling memotivasi dengan kata atau dengan memberikan semangat, memberikan hadiah juga merupakan sebuah motivasi, atau bisa saja dengan mentraktir makan. Nah, bagaimana kemudian Pak Budi mengatasi hambatan dan rintangan ketika menjadi sebuah pimpinan? Pak Budi sendiri menerangkan dengan yaitu banyak belajar. Tentunya dengan belajar entah itu belajar sesama anggota, maka kekuatan terbentuk. Karena kekuatan tim, hambatan juga bisa karena dengan kekuatan tim seorang pemimpin bisa menyelesaikan hambatan tersebut dengan baik-baik, dengan secara profesional maupun secara kekeluargaan. Dan hambatan juga itu sendiri bisa dari diri kita sendiri. Maka kita juga perlu mengintrospeksi diri kita sendiri. Bagaimana Pak Budi berkomunikasi dengan para anggota? Pak Budi sendiri menerangkan, saya berkomunikasi dengan anggota ya dengan ngopi. Dengan mengajak para anggota ngopi. Karena dengan ngopi tuh para anggota tuh bisa ngobrol santai yang kemudian tuh terkadang bisa melepaskan keluh kesah, menyampaikan rasa bahagia salah satu anggota. Nah, ketika ada salah satu anggota yang sedang mengeluhkan keluh kesah, maka dari situ pula kita sebagai pemimpin bisa mendengarkan, kemudian memberikan solusi, bukan dari kita saja, namun juga dari para anggota-anggota lainnya. Nah, kemudian Pak Budi mengembangkan diri sebagai pemimpin itu, ya harus belajar lagi, karena belajar merupakan suatu yang penting. Belajar juga tidak terikat umur. Belajar juga bisa kapanpun, dimanapun, dan pada siapapun kita belajar. Belajar dari pengalaman, teman, dan buku. Nah, dari buku itu salah satunya kita bisa membaca salah satu contoh kepemimpinan. Nah, kita sebagai umat muslim hendaknya mencontoh kepemimpinan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dari itu kita bisa belajar bagaimana cara kita memimpin dengan baik, memimpin dengan sesuai yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Cukup sekian.